Ekspresi Boyun nampak ketakutan. Dia hendak berbicara, namun Wang Lin segera melemparkannya ke dalam bendera jiwa. Setelah itu Wang Lin berbalik dan melihat ke arah Zhao Xingxia dengan tatapan dingin saat berkata, "Kau berikutnya." Zhao Xingxia menatap Wang Lin dengan dingin. "Saudara ketujuh, kamu telah membunuh saudara kedua dan melanggar aturan sekte, para tetua disiplin. Tangkap dia dan kirim dia ke guru untuk dihukum," teriak Xingxia dengan dingin. Ekspresi Wang Lin tampak tenang saat dia berkata dengan dingin, "Siapapun yang berani menghalangiku adalah musuhku." Setelah itu, dia berjalan langsung ke arah Zhao Xingxia. Para tetua disiplin di sekitarnya saling memandang dengan keraguan di mata mereka. Tidak ada dari mereka yang berani melangkah maju. Ekspresi Zhao Xingxia berubah jelek. Dia mundur beberapa langkah dan menoleh ke arah Lin Zu. "Saudara keempat, bantu aku tangkap dia." Lin Zu mengangkat kepalanya dan dengan tenang menatap Xingxia saat berkata, "Aku telah membalas budimu 3 bulan yang lalu, dan bahkan setuju untuk tidak bersaing denganmu untuk mendapatkan posisi murid sejati. Sekarang berikan alasan yang bagus mengapa aku harus membantumu." "Kamu, bagus, bagus," kata Xingxia, kemarahan melintas di matanya. Dia kemudian menoleh ke arah Wang Lin, matanya menunjukkan sedikit kekejaman saat berkata, "Wang Lin, aku berencana menggunakan segel mantra ini selama kompetisi. Tapi karena kau memaksaku, maka aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan mantra ini." Saat Xingxia berbicara, tangannya membentuk segel sambil melafalkan mantra di mulutnya. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat ia mengulurkan tangannya dan bendera 1 miliar jiwa muncul. Dengan satu ayunan, semua jiwa utama muncul. Di saat yang sama, Wang Lin melemparkan gelang perangkap binatang dan kereta perang melesat keluar dan mendarat di sampingnya. Xingxia tiba-tiba meraung ke langit, dan ilusi iblis raksasa muncul di atasnya. Iblis ini bertanduk 2, dan melepaskan aura yang sangat kuat menyebar ke sekitarnya. Tubuhnya yang besar dan kekar, memiliki garis-garis biru yang bersinar di tubuhnya. Tangannya yang besar dengan kuku panjang seperti pedang, membuatnya nampak sangat kejam. Pada saat ini, mata iblis itu terpejam, kepalanya bergoyang maju mundur, seakan ia bisa terbangun kapan saja. Saat iblis itu muncul, semua anggota nampak terkejut dan mulai mundur. Bahkan ke-6 kultivator Askendan nampak mengerutkan keningnya. Ketua Panatua Sekte Awan Air, Askendan tahap akhir, juga mengerutkan keningnya dan bergumam, "Iblis kuno." Seorang lelaki tua di samping Jiang Tianzun berkata dengan nada serius, "Rekan kultivator Jiang, mungkinkah ini benar-benar iblis kuno legendaris yang pernah muncul di masa lalu?" Jiang Tianzun merenung sejenak sebelum menjawab, "Sangat mirip." Wang Lin sedikit mengernyit dan menunjuk ke arah Xingxia. Segera jiwa-jiwa utama menyerbu ke arah Xingxia. Kilatan dingin melintas di mata Xingxia. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah kehampaan. Saat dia bergerak, ilusi raksasa di atasnya juga ikut bergerak. Tangan iblis raksasa itu perlahan terangkat dan juga menunjuk ke arah kehampaan, seperti yang dilakukan Zhao Xingxia. Aura yang kuat mulai menyebar dari jari-jari Zhao Xingxia. Jiang Tianzun mengerutkan keningnya dan bergumam, "Ini kekuatan iblis." Tatapan Wang Lin menjadi serius ketika dia melihat pusaran merah yang muncul di tempat yang ditunjuk Zhao Xingxia, membuat jiwa-jiwa utama kehilangan kendali dan mulai tersedot ke arah pusaran merah. Pada saat ini, wajah ilusi iblis raksasa itu mulai membiru, dan matanya bergetar seolah bisa terbangun kapan saja. Tatapan Wang Lin menjadi dingin. Dengan sekali ayunan, bendera jiwa itu membesar, lalu menarik jiwa-jiwa utama keluar dari pusaran merah. Di saat Wang Lin menarik jiwa-jiwa utama, iblis kuno mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi. Matanya tiba-tiba terbuka, tatapannya sangat dingin saat dia mengulurkan tangannya ke arah Wang Lin. Wajah Wang Lin nampak serius saat ia dengan cepat mundur, dan tangannya mulai membentuk segel. Ia muncul di samping kereta perang, dan memukulnya dengan telapak tangannya. Raungan keras segera terdengar dari banteng iblis. Matanya yang ganas langsung tertuju pada iblis itu, dan menyerbu ke arahnya. Cahaya menyala di mata iblis kuno saat melihat itu. Tangannya yang terulur ke arah Wang Lin segera berubah arahnya, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya ke arah banteng iblis. Suara gemuruh yang keras terdengar ketika kedua kekuatan saling menghantam. Banteng iblis menembus tangan iblis kuno, dan langsung menembus ke dalam tubuh iblis kuno. Iblis raksasa itu memperlihatkan ekspresi misterius, dan kemudian memasukkan tangannya ke dadanya, lalu menyeret banteng iblis keluar dari dadanya, lalu menatap dingin ke arah banteng iblis dan hendak melahapnya.
Namun sebelum ia bisa melakukannya, satu suara bergema terdengar, "Iblis, hentikan!" Saat suara ini muncul, iblis itu memperlihatkan ekspresi berjuang, dan membiarkan banteng iblis itu pergi kembali ke kereta perang. Tubuh iblis itu segera menyusut menjadi sinar cahaya hijau, yang kembali ke dahi Zhao Xingxia. Simbol di dahi Zhao Xingxia berkedip beberapa kali sebelum akhirnya menghilang. Xingxia batuk seteguk darah saat menahan serangan balik, dia kemudian menatap Wang Lin, dan memperlihatkan senyum menakutkan. Pada saat ini, awan merah terbang dari langit, sejumlah besar awan merah mulai berkumpul hingga muncul sosok seorang lelaki tua, yang mengenakan jubah merah, tangannya membawa labu anggur besar. Dia bersendawa, memutar matanya dan berkata dengan nada memarahi, "Apa yang kalian berdua perjuangkan? Jika bukan karena kalian, bagaimana mungkin lelaki tua ini dikirim oleh Sang Maha Melihat, sekantong tulang tua itu, untuk menghukum kalian? Aku baru menghabiskan setengah dari anggurku." Ekspresi Wang Lin tampak tenang saat ia meraih perangkap binatang buas, tubuhnya menghilang, dan muncul di kursi tempat duduknya di samping Bai Wei. Xingxia menatap lelaki tua berwajah merah itu, lalu menangkupkan tangannya, dan berkata, "Murid memberi salam pada paman guru Cili." Orang tua berwajah merah itu menatap Xingxia dan bertanya, "Kau kenal aku?" Xingxia mengangguk dan berkata dengan hormat, "Saat murid memasuki sekte takdir surgawi 2000 tahun yang lalu, saya pernah bertemu paman guru." Orang tua itu mendengus dan berkata, "Sekalipun kau tahu, itu tidak ada gunanya, roh iblis dalam tubuhmu baru saja mulai tumbuh, dan kau masih mencoba menggunakannya dengan paksa. Tunggu saja hukuman dari gurumu." Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan meraih Zhao Xingxia, lalu tatapannya beralih ke Wang Lin, dan sedikit tersenyum. "Anak kecil, gurumu memiliki harapan besar padamu. Kakak seniormu ini tidak akan muncul dalam kompetisi untuk mendapatkan tempat murid sejati di divisi ungu. Jadi kau bisa santai." Setelah itu, Cili menangkupkan tangannya ke arah para kultivator di sekitarnya dan berkata, "Saya yakin ada beberapa kultivator di sini yang mengenal saya. Hari ini, pertarungan antara junior dari divisi ungu telah merusak suasana. Saya harap kalian tidak tersinggung." Jiang Tianzu menatap Cili, dan dengan cepat berkata dengan hormat, "Senior terlalu memikirkannya. Bagaimana suasana hati kita bisa hancur hanya karena itu? Faktanya, pertarungan antar junior membuat kita semua merasa lega, karena divisi ungu akan memiliki penerus yang kuat." Cili tertawa lalu berkata, "Jangan berikan pujian apapun pada kedua murid yang tidak patuh ini. Besok adalah saatnya saudara seniorku, Sang Maha Melihat, akan mengajarkan Dao. Semuanya, aku masih memiliki hal penting untuk diurus, jadi aku akan pergi dulu." Setelah itu, Cili bergerak dengan Zhao Xingxia di tangannya. Dia melesat keluar sebagai awan merah, dan menghilang di cakrawala. Wang Lin tidak mengatakan apapun, dan meminum secangkir teh, lalu merenung. Mantra macam apa yang baru saja digunakan Zhao Xingxia? Itu tidak tampak seperti serangan domain dan mirip dengan teknik dewa kuno. Dari apa yang dikatakan Cili, itu adalah roh iblis yang baru saja terbentuk di tubuh Xingxia, dan tidak dapat digunakan dengan bebas. Saat ia merenung, beberapa orang dari berbagai sekte datang untuk bersulang padanya. Pertarungan Wang Lin sebelumnya memperlihatkan dia dengan mudah membunuh Boyun dan memaksa Xingxia menggunakan pamungkasnya. Namun, siapapun dapat melihat bahwa mantra yang digunakan Xingxia juga menyebabkan luka berat pada dirinya sendiri. Semua orang dapat melihat dari wajah Xingxia bahwa dia akan mengalami serangan balik yang kuat. Selain itu, Wang Lin hanya menggunakan harta magis untuk bertarung, dan dari cara Cili berbicara, nampaknya Wang Lin adalah orang yang penting bagi Sang Maha Melihat Tian Yunzi. Jika tidak, mengapa hanya Zhao Xingxia yang dibawa pergi sementara Wang Lin hanya ditinggalkan dengan kata-kata baik? Di mata mereka, Wang Lin pasti akan menjadi murid sejati, jadi berteman dengannya pasti akan bermanfaat di masa depan. Karena itu, banyak orang yang datang bersulang untuknya. Wang Lin menyingkirkan pikirannya dan menyapa semua orang dengan senyuman. Dia ingin memiliki pijakan yang kokoh di planet Tian Yun, jadi tidak ada salahnya berteman dengan orang di luar sekte. Pada hari terakhir festival 7 hari, perayaan divisi ungu mencapai puncaknya ketika Wang Lin menggantikan Zhao Xingxia sebagai pusat perhatian dan minum bersama semua orang. Sedangkan Bai Wei dan Lin Zhu, tidak banyak orang yang menyambut mereka. Sebaliknya, mereka terlihat sangat kesepian. Saat malam semakin larut, orang-orang mulai pergi. Wang Lin memegang gelas anggur sambil bersulang dengan Jiang Tianzun. Setelah Jiang Tianzun pergi, tatapan Wang Lin beralih ke Lin Zhu dan berkata, "Kakak keempat, kapan kamu bisa mengajarkan mantra teleportasi itu pada adik muda ini?"
Linzu menatap Wang Lin dan tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sepotong batu giok dan melemparkannya ke Wang Lin. Awalnya aku berencana membebaskanmu, tapi aku tidak menyangka kau bisa keluar sendiri. Saudara ketujuh, aku tidak berdaya dalam hal ini, kuharap kau tidak akan menaruh dendam padaku. Di batu giok itu, selain mantra teleportasi, ada juga segel yang diajarkan guru padaku. Segel batasan ini adalah sesuatu yang berhasil diciptakan guru setelah mempelajari mantra surgawi kualitas rendah, jadi kekuatannya luar biasa. Ini bisa dianggap sebagai hadiah untuk menebus tindakanku sebelumnya, kata Linzu. Wang Lin menerima batu giok itu, lalu menatap Linzu dan mengangguk. Kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak ingin hubungan mereka jadi musuh. Lagi pula, Linzu ini berada di tahap akhir transformasi jiwa, dia tidak menunjukkan kebencian apapun terhadapnya selama ini. 3 bulan lalu, dia hanya menyegelnya dengan batasan dan tidak mencoba melukainya. Bai Wei tersenyum tipis dan berkata, saudara ketujuh, sepertinya posisi murid sejati divisi ungu memang milikmu, saudara senior ini akan bersulang untukmu sebagai ucapan awal selamat, kata Bai Wei mengambil cangkir anggurnya dan menyesapnya. Wang Lin tersenyum tipis, ia juga meminum anggurnya lalu berdiri dan menangkupkan tangannya, aku masih punya urusan yang belum selesai, kita akan bertemu lagi besok. Bai Wei mengangguk dan tersenyum, silahkan saudara ketujuh, kamu tidak perlu khawatir tentang kami. Linzu juga mengangguk dan tersenyum tipis. Setelah Wang Lin pergi, Bai Wei kembali ke pavilion Wei Ungu, dengan wajah penuh ketidakpuasan. Ia melihat ke arah sekte utama dan bergumam, guru terlalu tidak adil, karena telah menanam benih iblis di dalam tubuh Xingxia, sekarang iblis itu telah bangkit, tidak akan lama lagi kultivasi Xingxia akan pulih. Jika itu terjadi, maka aku tidak akan bisa membalas dendam. Bagaimana aku bisa menangani masalah ini? Gumam Bai Wei dengan wajah kusam. Sementara itu, Wang Lin kembali ke pavilion hutan ungu dan masuk ke lantai 3, lalu mengeluarkan sepotong batu giok yang diberikan Linzu. Ia tertarik pada segel batasan teleportasi yang dapat bergerak sejauh puluhan ribu kilometer. Itu adalah teknik penyelamatan nyawa. Saat pertama kali melihatnya, dia tahu dia menginginkannya. Wang Lin memeriksa batu giok itu dan mulai mengerutkan keningnya. Tak lama kemudian, dia menarik kembali pikirannya dan merenung. Jadi seperti ini pembatasan teleportasi yang hebat ini. Pembatasan ini menggunakan distorsi waktu detik tercepat yang terjadi saat berteleportasi. Pertama, seseorang menyegel diri mereka sendiri dengan pembatasan ini, sehingga dalam sekejap mereka dapat menggunakan teleportasi beberapa kali untuk menghasilkan kekuatan misterius. Kemudian setelah segel dilepaskan, semua kekuatan meledak dan menciptakan teleportasi yang beberapa kali lebih kuat. Meskipun terlihat sederhana, ada banyak masalah saat menggunakannya. Jika waktu penyegelan tidak terkontrol dengan baik, kemungkinan besar dia akan terjerumus ke dalam celah spasial. Selain itu, tidak ada cara untuk berteleportasi ke lokasi yang tepat. Nampaknya, Linzu memiliki pemahaman yang dalam tentang lokasi planet Tianyun untuk dapat memindahkannya ke hutan saat itu. Meski begitu, mantra ini cukup unik, pikir Wang Lin. Ia berdiri dan melangkah maju. Tubuhnya berubah menjadi ilusi saat tangannya membentuk segel misterius. Dia mengangkat tangannya dan cahaya perak muncul menyelubungi tubuhnya dan tempat sekitarnya. Saat cahaya perak itu muncul, Wang Lin merasa seperti ada air yang bergerak di sekelilingnya, seolah dia baru saja tenggelam ke dalam lautan. Kemudian ruang di sekelilingnya mulai terasa padat. Ia mengingat perasaan ini lalu melangkah maju. Biasanya, langkah ini akan memungkinkannya menempuh jarak beberapa ribu kilometer, tapi sekarang, itu hanya menyebabkan tubuhnya maju 1 langkah. Mata Wang Lin berbinar, lalu dia melangkah lagi. Setelah itu, dia tidak berhenti, dan terus melangkah maju seolah sedang menaiki tangga cahaya. Semuanya 7 langkah. 7 langkah ini membuat Wang Lin melayang lebih tinggi lagi. Saat dia berada sekitar 1 kaki di atas tanah, cahaya perak di sekelilingnya menyala dan menghilang. Pada saat cahaya perak itu menghilang, Wang Lin merasakan kekuatan sobek yang kuat berkumpul di sekelilingnya dari segala arah. Pada saat ini, tubuhnya bergerak di luar kendalinya dan menghilang 50.000 kilometer jauhnya. Dalam sekejap, semburan cahaya perak datang dari sebuah gunung yang jauh. Di saat yang sama, ledakan keras datang dari dalam gunung, dan Wang Lin berjalan keluar dari awan debu yang tertutup tanah. Dia memperlihatkan ekspresi gembira saat bergumam, kekuatan pembatasan teleportasi ini memang hebat. Aku tidak salah datang ke planet Tianyun. Jika aku masih di planet Suzaku, bagaimana aku bisa mempelajari mantra sehebat ini? Sepertinya hanya kultivator Askendan yang bisa berteleportasi sejauh ini. Pada saat ini,
Hati Wang Lin terasa sangat riang, ia mengangkat kepalanya untuk melihat bulan dan tersenyum. Di bawah sinar bulan, sosok Wang Lin berubah menjadi cahaya saat ia menyerbu ke arah langit. Saat dia terbang, dia mengeluarkan batu giok dan memeriksa batasan kedua, matanya memperlihatkan cahaya misterius. Dia berhenti di langit dan merenung. Pembatasan kedua tidak memiliki nama, dan itu adalah cara menggunakan energi spiritual surgawi. Energi spiritual surgawi tidak akan bergerak melalui chi normal di dalam tubuh, sebaliknya bergerak dalam bentuk spiral dan dilepaskan saja seperti itu. Total ada 9 putaran, dan semakin lama ia berputar di dalam tubuh, semakin kuat tekniknya. Menurut catatan Lin Zhu, ketika guru memberinya mantra ini, dia mengatakan mantra ini dibuat dari mantra surgawi kualitas rendah, disebut taktik pemurnian surgawi 9 siklus. Teknik ini adalah tiruan, jadi meskipun berhasil mencapai 9 putaran penuh, itu hanya sekuat 3 putaran mantra surgawi. Wang Lin merenung sejenak dan tidak langsung mencoba menggunakannya, ia menyebarkan indera spiritualnya untuk mencari tempat yang tenang untuk memulai berlatih. Ia bukanlah orang yang ceroboh, Lin Zhu dengan mudahnya menyerahkannya, jadi dia harus memeriksanya sebelum melatihnya. Setelah mempelajarinya, Wang Lin menggunakan pengetahuannya sendiri dan 3 mantra pembunuh yang diciptakan si Tunan dari mantra surgawi untuk memastikan bahwa batasan ini nyata. Jurus pemurnian surgawi 9 siklus. Gumam Wang Lin dengan mata berbinar, segel di tangannya berubah untuk membuka energi spiritual surgawi di tubuhnya dan memisahkan sebagiannya. Menurut petunjuk yang diberikan, dia akan menempatkan energi spiritual surgawi di beberapa titik dan mulai mencoba membuatnya berputar. Meskipun bakat benda langit ini bukan yang terbaik dan hanya kualitas sedang, itu sudah cukup bagi Wang Lin. Bakat benda langit ini beberapa kali lebih baik daripada tubuh fisiknya sendiri, itulah sebabnya Wang Lin lebih suka menggunakan senjata magis ketimbang mantra, sebab mengolah mantra sangat berkaitan dengan bakat dan akar roh seseorang. Saat ini energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya mulai berputar di bawah kendalinya, dan segera membuat satu siklus lengkap, memenuhi kebutuhan untuk 1 putaran. Begitu 1 putaran selesai, sebuah kekuatan tajam terbentuk. Wang Lin segera menyebarkan indera ilahinya untuk mempelajarinya, dan perlahan memperoleh sedikit pemahaman. Energi yang diciptakan dari jurus pemurnian surgawi 9 siklus adalah kekuatan logam surgawi. Wang Lin merenung sejenak sambil mengendalikan kekuatan logam surgawi agar berputar perlahan dan menyelesaikan siklus kedua. Siklus kedua berlangsung jauh lebih lambat daripada siklus pertama. Setelah beberapa waktu, siklus kedua selesai. Ketika siklus kedua selesai, kekuatan tajam meningkat lebih dari 10 kali lipat. Rasa sakit yang tajam datang dari dalam tubuhnya, dan baru setelah waktu yang lama rasa sakit itu perlahan mulai memudar. Wang Lin mengamatinya dalam waktu yang lama, lalu mengatupkan giginya, dan memulai siklus ketiga. Siklus ketiga memakan waktu hampir 1 jam penuh. Ketika siklus ketiga selesai, sejumlah besar energi logam surgawi bergerak melalui tubuhnya, dan dia bisa merasakan sakit yang menghancurkan hatinya. Energi spiritual surgawi yang tersisa di tubuhnya, dengan cepat membasahi dirinya, menyebabkan rasa sakitnya perlahan menghilang. Pada saat ini, energi spiritual surgawi yang telah menyelesaikan 3 siklus tidak lagi berwarna putih, namun memancarkan cahaya keemasan. Energi spiritual surgawi putih di dalam tubuh Wang Lin nampak menyusut saat bertemu dengan energi spiritual surgawi emas, dan bergerak ke samping, seolah takut padanya. Pada akhirnya, Wang Lin mengumpulkan energi spiritual surgawi emas di tangan kirinya, dan membiarkan energi spiritual surgawi putih di tubuhnya bergerak seperti biasa. Namun, tidak ada energi spiritual surgawi putih yang masuk ke tangan kirinya, seolah itu adalah tempat terlarang. Energi spiritual surgawi yang tercipta dari taktik pemurnian surgawi 9 siklus ini memang menarik. Aku tidak tahu seperti apa kekuatannya, sebaiknya aku kembali dulu ke sekte, pikir Wang Lin dengan mata berbinar. Tangannya membentuk segel mantra teleportasi besar yang hebat. Ketika cahaya perak muncul, dia mengambil 7 langkah, sekejap cahaya perak dan Wang Lin menghilang bersama. Kilatan cahaya perak melintas di luar divisi ungu, dan Wang Lin sekejap muncul agak berantakan. Ini baru kedua kalinya dia menggunakan teknik teleportasi yang hebat ini, jadi dia belum terbiasa dengan kecepatannya. Wang Lin kemudian terbang menuju paviliun hutan ungu dengan senyum di wajahnya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yuk guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.